Oke, ini ya buat taruna-taruni kelas 10 penjelasan mengenai namanya bentuk molekul ya, Nak ya. Berarti kok dikatakan namanya bentuk, berarti ya ada istilahnya kalau kita bicarakan struktur lah ya. Ya kok dalam namanya kimia bentuk molekul ya. Kita kenal istilahnya namanya geometri molekul. Oke, sekarang jadi gini ya. Kenapa suatu senyawa memiliki bentuk molekul ya? Nah, jadi ingat di sini ya, Bapak jelaskan. Bentuk molekul itu ya, itu menyatakan bentuk dari suatu molekul akibat adanya tolak menolak pasang elektron valensinya. Ya. Jadi setiap namanya elektron itu memiliki tolak menolak. Nah, sehingga dia membentuk namanya formasi ya, sehingga ada bentuk-bentuknya nanti. Nah, jadi bentuk molekul ini ya dijelaskan berdasarkan teori PSEPR ya. Di buku ini ada ya. Oke, ataupun dikatakan sebagai teori ikatan valensi. Jadi kok disuruh nanti menentukan bentuk molekul, kita mengenal istilah namanya domain. Ya. Domain elektron. Domain ini nanti ada dua bagian ya, tolong diingat ya. Ikatan dengan bebas. Domain ikatan namanya PEI, domain bebas namanya PEB. Ya. Jadi tinggal menghitung aja nanti ya. Kalau dia ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3 ataupun koordinasi ya, itu kita kenal namanya itu satu domain ya. Hitung dia satu domain. Kalau dia bebas, PEB ya. Kalau PEB itu berarti bebas yang nggak berikatan ya. Radikal bebas itu 1. Kalau PEB berarti 2 elektron yang tak berikatan. Jadi PEB dan radikal bebas dihitung satu domain ya. Seperti contoh misalnya gini, H2O. Bagaimana cara menentukan domainnya? Kita harus tahu dulu struktur Lewisnya. Atom pusatnya yang kita perhatikan, O, H dengan si H. Kalau kita gambarkan dia, berarti kan nanti di sini kan berikatan dan ada 2 bebas, PEB. Karena kan oksigen ada 6 elektronnya. Ya, 2 di atas, 2 di bawah, dan kiri kanan itu ada 1. Berikatan dengan hidrogen. Jadi setiap ikatan itu hitung aja 1 ya. Hitung 1. Ini namanya PEI. Yang berikatan dengan di sebelahnya namanya PEI. Makanya PEI-nya 2. Yang nggak berikatan atas bawah itu namanya PEB. Makanya PEB 2. Makanya domainnya ada 4. Ya gitu ya. Oke. Berikutnya CO2 nak. Ya, C dengan CO. C itu kan golongan 4. Berarti 2 kiri, 2 kanan itu saling mengalami ikatan kovalen ya. Oke, sehingga rangkap 2 jadinya. Jadi yang dihitung domain si C. Domain si C yang kita hitung. Karena dia sebagai atom pusat. Nah, ingat domain ada 2 tadi, PE dengan PB. Ini namanya PEI, sebelah kiri PEI 1, sebelah kanan juga PEI. Walaupun dia rangkap. Ini tadi kan tunggal ya, yang ini rangkap. Hitungnya 1. Berarti PEI-nya ada 2. PB-nya nggak ada, karena ini nggak ada. Kenapa? Karena sudah berikatan semua elektronnya, nggak ada lagi bebas. Makanya 0. Berarti total berapa? 2. Ya. Jadi itu nanti dia. Oke. Setelah ada domain, untuk menentukan bentuknya, ada disebut namanya tipe molekul. Nah, simbolnya itu A, X, M, En. Setiap atom pusat itu simbolnya adalah A. Apapun ceritanya A. X itu menyatakan PEI-nya dan M itu menyatakan jumlah PEI-nya. Ya. E itu PEB. N-nya jumlah PEB. Jadi M tambah N ini ya, ini namanya jumlah domain. Inilah yang kita kenal sebagai namanya jumlah domain. Ya, jumlah domain. A itu nggak dihitung ya, hanya M dan N-nya aja. Berarti untuk si X dan E. Setelah ada nanti jumlah PI dan PB ditotalkan, ada bentuknya nak. Ya. Jadi kalau PI-nya 2, PB-nya 0, AX 2. Ya iyalah kan semuanya simbolkan A. Kenapa X-nya 2, Pak? Karena di sini PI-nya ada 2. PB-nya enggak ada.
Yang kedua itu AX3. Ya. Nah, baru yang berikutnya 21. Kalau 21 berarti 2 tambah 1 total berapa? 3. Tipenya berbeda. A, X-nya yang semula dia jadi 2, E-nya 1. Ya. 40. Ya. 31, totalnya kan 4 kalau dijumlahkan 22, totalnya 4. Yang berbeda lah tipe. AX4 berarti semua berikatan 4. X3E berikatan 3 bebas 1. AX2E2 berikatan 2 bebas 2. Jadi ini tolong diingat. Ini dihafal. Untuk soal ujian kita nanti ini masuk. Ya. Soal ujian nanti ya, tolong dihafal. Untuk menentukan bentuk molekul, hafal tipe. Nah, ya. Jadi ini yang misalnya Bapak tunjuk ini kemarin, ini namanya 3 domain. Itu berarti perwujudannya. Dasarnya AX3, perwujudannya bisa jadi AX2E. Karena totalnya kan 2 tambah 1. Ini juga perwujudannya ini kemarin. Ini 4 domain namanya. AX4, 3E, 2E2. Kan 4. Ini juga perwujudannya yang ini nak. Nah ini 5 domain. Makanya ini namanya 5 domain, totalnya 5. Karena yang dihitung adalah X dengan E-nya. A-nya sebagai atom pusat. Ya. Jadi kalau nanti Pak, jadi kok tipe misalnya AX4E2, berarti bentuknya apa? Segi 4 datar ataupun bujur sangkar. Ya, ataupun planar. Kalau istilahnya planar itu berarti datar ya nak ya. Itu sama dengan datar. Ya. Ini tolong diingat ya. Wajib ya. Wajib dihafal. 50 segitiga bipiramida, 41 tetrahedral terdistorsi, 32 bentuk T. Jadi walaupun jumlahnya sama, belum tentu bentuknya sama nak ya. Karena bentuk itu dipengaruhi oleh ini PEI-nya. Kan 50413223. Udah pasti bentuknya berbeda karena ini ikatannya kan udah berbeda. Di sini katanya 5, ini 4. Berarti berwujud wujud. Ya kalau kita anggap misalnya tubuh kita dipotong 1 tangannya, dipotong 2 tangannya, kan berarti kan bentuknya sudah berbeda, ya. Ada 60, ada 51, ada 42. Inilah dia. Berarti dasarnya ini X6 baru perwujudannya 5E, 4E, ya. Itu makanya kata wajib dihafal. Ya, nanti ini wajib keluar ini. Oke. Di sini Bapak buat contoh soal misalnya gini ya. Sebagai catatan ya, untuk menentukan bentuk molekul itu menghitung jumlah domainnya. Jika jumlah domainnya sama, belum tentu bentuknya sama, ya. Kan tadi Bapak bilang kan misalnya kalau 6 domain, perwujudannya kan ada 6 domain, berarti kan AX6. Ya. Misalnya AX6 perwujudannya jadi AX5E, perwujudannya jadi apa? AX4E2. Kan sama-sama 6 ini. Tapi kan PE-nya ada berbeda. Makanya bentuk itu tergantung pada tipe molekul, bukan jumlah domain. Ya. Itu dia. Contoh misalnya ini H2O. Ya. Tadi kan PE-nya ada 2, PB-nya ada 2, total kan 4. Tipenya AX2E2. Kenapa? Karena PE-nya 2, bebasnya 2. NH3, inilah dia NH3. 31. Ikatannya 3, bebasnya 1. Totalnya berapa? 4. Tapi tipenya berbeda. AX3E. CCl4. Nah, C-nya di tengah, berikatan dengan Cl mengelilingi. PE-nya 4, PB-nya enggak ada. Domain 4, tapi tipenya berbeda. Nah, kalau kita perhatikan tiga-tiganya, domainnya sama kan? Sama. Tipenya berbeda kan? Sehingga bentuknya berbeda. Jadi ini tolong dihafal. Jadi kalau dia X2E2 apa Pak? Bentuk P. Berarti maksudnya bentuk P berarti huruf P. Atau bengkok dalam istilahnya, ataupun angular. Banyak namanya ya. Kalau X3E namanya segitiga piramida. Segitiga piramida. Segitiga itu kalau dalam istilahnya trigonal. Tri kan 3 ya, segitiga. Piramida. Kalau X4 berarti namanya tetrahedral. Jadi perwujudan awalnya adalah AX4. Nah, kenapa? Karena ini nggak ada bebasnya. Setelah ada bebasnya jadi AX3E. Setelah ada bebasnya lagi jadi AX2E2. Sehingga bentuknya berubah.
Itulah perwujudannya, ya. Seperti itu nanti ya untuk menentukan yang namanya suatu bentuk molekul, ya nak. Tadi dia hafal tabel tadi. Oke. Nah, contoh seperti ini juga, nah, ya. Tentukan bentuk molekul dari SF2 ClF. Nah, yang kita perhatikan adalah atom pusatnya ya. S, C, Cl, Xe. Ah, ginilah ya. S golongan 6, berikatan ada 2 elektron dan sisanya 4. Pi-nya berarti ini kiri kanan, bebasnya atas bawah. Oke, sorry, ini totalnya adalah 4 ya. Tipenya X2E2. Bentuknya pi ya, ataupun angular ataupun bengkok. HCN ya. 1 elektron ke si H, 3 elektron ke si N, supaya dia oktet. Ini hitung 1, ini hitung 1. Bebasnya nggak ada, 0. X2 linear, lihat di tabel. Udah Bapak kirim kemarin untuk sketnya ya. Baru ClF3 di tengah Cl. Cl itu golongan 7, F juga golongan 7. Jadi kalau dia sesama halogen, unsur golongan 7 berikatan, ikatan tunggal nak ya. Cl7, 3 sudah berikatan, sisanya 4. 4 itu artinya 2 pasang. Kalau Pb itu harus 2 pasang ya. Namanya kan pasangan elektron. Nggak mungkin berpasangan 3 ya. Oke ya. Berarti ikatannya ada 3, bebasnya ada 2. Total berapa? 5. Tipenya AX3E2. Berikatan 3, bebasnya 2. Bentuknya apa? Bentuk T. Ya. 5 domain. Kalau 5 domain itu kan apanya kan dasarnya kan AX5. Berkurang 1 jadi AX4E. Gitu-gitu aja nanti, ya. Kemudian XeF2. Ingat menggambarkan Lewis. Xe golongannya aja perhatikan ya. Golongan berapa? 8. Nah, dengan si F. Berarti F butuh 1. Berarti ke kiri 1, ke kanan 1. Dikasih ke si F. Dan sisanya 6 lagi. Karena dia golongan 8. 2 sudah berikatan, tinggal 6 lagi. 6 itu berarti berapa pasang? 3. Berarti namanya PEB. Berarti PB-nya berapa? 3. P-nya berapa? 2. Totalnya 5. Lihat. Sama karena totalnya 5. Coba perhatikan tipenya. Sama? Beda. Di sini X-nya ada 3. Di sini X-nya ada 2. E-nya ada 2. Di sini E-nya ada 3. Di sini namanya bentuk T. Di sini namanya linear. Ya. Oke, itu ya kira-kira anak ya. Ini tolong dipelajari untuk bahan kita ujian. Nanti untuk yang tentang hibridisasi nanti Bapak kirim lagi untuk videonya ya. Tolong dipelajari sedikit nak ya. Kalau ada waktu dipelajari ya video-video yang Bapak kirim supaya bisa nanti untuk menjawab pas ujian semester ya.